Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo Mojopahit dimanapun Anda berada? Senang sekali ya kembali di akhir pekan ini kami bisa menyapa panjenengan semuanya dalam kondisi yang sangat sehat dan semoga semuanya masih diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan dan juga kebahagiaan. Nah, senang Amin. sekali di episode akhir pekan ini kami masih bisa menemani panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit. Gudangnya pusaka berkualitas. Oke, ini Mas Tony ya. Untuk koleksi di Galeri Bumi Mojopahit ini kan cukup banyak ya. Dan ini untuk pemaharannya ini rata-rata kan dilihat dari secara sisi fisik keindahan pusakanya. Nah, kira-kira ini dari para pemahar yang sudah memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit itu ada enggak ya yang punya pengalaman mungkin yang di luar mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak biasa setelah setelah memahari pusaka. Pengalaman-pengalaman seperti kayak di luar logika. Iya, mungkin semacam itu. Ya mungkin ada. Jadi gini, saya ingin bercerita dari sebagian saja ya. Jadi dulu pernah ada seorang pemahar dari Galeri Bumi Mojopahit itu masih awal-awal. Saya awal-awal menggeluti dunia tosan aji. Itu beliau waktu itu ada salah seorang pemahar itu memahari kalau nggak salah itu sebuah tombak. Jadi sebuah tombak di galeri saya waktu itu. Nah, terus dia di rumah itu menurut dari keterangannya beliau gitu. Wah, Mas Tony, tombaknya kayak gegiri sitah atau apa gitu ya dulu waktu beliau bilangnya itu. Kenapa, Pak? Di rumah itu Mas, jadi tombak itu tak taruh di lemari gitu, di lemari. Ternyata lemarinya itu kayak kodak gitu. Terus ada angin itu kayak bus gitu. Kayak gini. Setelah Pak, zaman ini mengarang apa memang betul-betul kejadian. Iya, memang ini betul-betul kejadian seperti kayak di film-film itu Mas. Loh. Padahal kalau di saya itu nggak pernah ada apa-apa. Ayam saja, nggak pernah ada apa-apa. Tapi di panjenengan seperti itu, iya. Jadi kayak gitu. Jadi tak taruh di lemari gitu. Ternyata ada angin berembus, kayak di film-film gitu Mas. Tapi nggak berujung ke hal-hal yang negatif bagi beliau. Itu seperti itu. Lalu juga ada sebuah pengalaman dari pemahar juga. Jadi waktu itu beliau datang ke galeri gitu, memahari sebuah pusaka juga berbentuk tombak juga gitu. Jadi waktu itu tombak itu kalau ada angin besar atau ada hujan deras dengan disertai angin gitu, biasa kalau untuk di saya itu tak sambat gitu, tak sejo, diniatkan supaya tidak terjadi angin ribut atau juga yang lainnya gitu, tak taruh di depan ini biasanya pintu gitu atau di samping pintu. Tapi hal tersebut beberapa kemudian gitu terus biasanya anginnya terus mereda, entah karena kebetulan ataukah karena memang sawab dari tuah yoni pusaka tersebut. Nah, terus pusaka tersebut dimahari oleh seseorang di rumahnya di sana. Katanya beliau bilangnya gini, Mas, tombak dari panjenengan keren Mas. Keren seperti apa? Jadi itu ternyata tombak itu bisa dipakai buat nyirep katanya. Nah, nyirep yaitu tadi kayak kalau ada angin ribut atau hujan deras itu ternyata bisa katanya gitu, reda. Dan dia itu membuktikannya sudah berkali-kali, jadi nggak sekali saja, jadi sudah berkali-kali di rumahnya beliau ataupun juga di rumah saudaranya itu kayak gitu. Jadi mendung tebal gitu, sudah mau hujan, terus sama dia itu kayak disejono ibaratnya agar tidak turun hujan. Nah, ternyata itu pun juga tidak turun hujan. Dan itu dia berlangsungnya itu berkali-kali. Jadi enggak cuma satu kali saja pengalamannya, tapi berkali-kali. Itu kayak gitu. Lalu juga ada pengalaman seperti ini. Jadi saya pernah punya sebuah pusaka betok jimatan segini, tak taruh di dinding. Nah, waktu itu ada tamu, teman saya ada tamu. Tak tinggal sholat dulu sebentar ya, saya mau sholat dulu, panjenengan tunggu saja di sini. Iya Mas. Nah, ditunggu sama dia itu pusaka saya yang di dinding tadi diambil.
kepingin tahu iki pusaka apa cilik sakmene lho. Pusakanya itu betok, Bu. Diambil pusaka apa iki cilik ngene. Gitu kata gitu. Pusaka apa cilik ngene iki. Terus habis itu dikembalikan lagi. Nah, saya itu nggak tahu kalau diambil. Dilihat maksudnya. Saya nggak tahu. Terus beberapa waktu kemudian itu saya main ke rumahnya teman saya itu tadi. Nah, dia bercerita, "Wah, Mas, pusaka sampean ngedap-ngedapi." Lho, pusaka apa maksudnya? Pusaka sampean sing cilik sing nggo dinding, dinding. Pas waktu sampean salat, sampean tinggal salat, iku tak jukuk asine Mas. Iki aku ibaratnya apa ya, dia apa juga izin gitu loh. Tak jupuk Mas, tak jupuk iku tak lihat. Tak sambung mbok atiku gini. Pusaka apa iki cilik ngene, pusaka apa sing ngene iki. Nah, gitu. Ternyata malamnya Mas, saya itu diparani jadi. Diparani kalau dia bahasanya dia itu penunggunya pusaka. Pusaka itu tadi. Nah, penunggunya pusaka ini tadi katanya itu orangnya besar, tinggi besar gitu loh. Tinggi besar dan dia itu di apa ya? Ibaratnya dilabrak ya. Dimarahi lah pokoknya apa jenenge ngenyek-ngenyek aku gitu kan. Kenapa kamu menghina-hinakan di situ tadi pusaka itu tadi gitu. Dan di situ Mas aku digelut itu apa ya? Dihajar habis-habisan katanya. Dihajar habis-habisan. Nah, itu berada di alam mimpi. Tapi itu serasa nyata Mas. Dan saya langsung sakit waktu itu katanya gitu. Jadi setelah itu tadi saya mimpi dihajar oleh penunggunya dalam tanda kutip penunggunya pusaka itu, saya terus sakit Mas. Nah, saya sakit dan saudara saya yang saya ajak ke rumahnya Mas Tony waktu itu juga kayak gitu sama. Jadi 2 orang itu sama kayak gitu. Tapi sing oleh nemen ya yang buka itu tadi. Nah, itu adalah kejadian-kejadian saya gini. Mosok sih kayak gitu. Temenan Mas nggak bejo aku. Aku nggak merekayasa tapi memang betul-betul berarti pusaka di panjenengan yang sing cilik itu ternyata waktu tak sepelekan dia itu kayak nggak terima. Jadi dia terus ngelabrak ke rumah saya, hadir dalam mimpi saya, aku dihajar dan saya betul tersakit akhirnya. Gitu kan. Makanya di sini saya minta maaf ke sampean Mas Tony gitu. Karena waktu itu saya ngambil tanpa seizin panjenengan gitu. Dan saya mengambilnya terus dengan nada kayak merendahkan gitu ya. Pusaka itu kayak gitu. Nah, mungkin di antara Bolo Mojopahit juga ada yang punya pengalaman kayak gitu. Kalau untuk di saya pribadi terus terang kalau untuk di saya pribadi itu alhamdulillah nggak pernah mengalami hal-hal yang di luar logika. Hal-hal yang katakanlah kayak apa ya? Jarene kedisi gemblodak atau diparani kayak kodam pusakanya atau apa. Alhamdulillah saya selama ini adem ayem saja. Ya, alhamdulillah itu kayak gitu, Bu. Jadi memang di dunia Tosan Aji itu memang selain dari fisiknya kita juga mengenal dari sisi mistiknya. Tapi kan kalau di Galeri Bumi Mojopahit kita tidak mengedepankan ya. Jadi yang saya tawarkan kan selalu dari sisi keindahannya, bukan dari sisi wujudnya ya. Dari keindahan wujud fisiknya, bukan dari masalah kodam-kodamannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau pusaka-pusaka zaman dahulu atau pusaka-pusaka yang dibabar oleh empu zaman dahulu yang ada di Galeri Bumi Mojopahit memang tidak menutup kemungkinan mempunyai energi-energi yang seperti itu kayak gitu. Dan memang ada dari beberapa pemahar itu yang beliau itu ibaratnya itu punya pengalaman yang unik gitu ya. Pengalaman unik. Nah, itu beberapa di antaranya. Itu kayak gitu. Oke, nah kita lanjut nih ya. Tadi sudah bicara kita tentang pengalaman memiliki Tosan Aji. Nah, untuk hari ini kira-kira ini apa ini yang mau kita ulas ini? Ini saja. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang kemarin juga sudah selesai diwarangi. Nah, pusaka ini karena saya suka, Bu. Akhirnya terus saya sandangi dengan warangka baru. Ini warangkonya adalah warangko Ladang Solo, estimasi kayu tilisium nginden. Dan untuk di pendoknya ini adalah pendok tatan, ini pendok bunton tatan silih asih. Saya percantik dengan mendak serut merutu sewu. Insya Allah untuk di pusakanya pun juga pusaka yang istimewa. Ini adalah pusaka yang waktu itu saya sebelum tidur itu melihat dari status dari teman saya gitu. Tak lihat kok ini pusakanya bagus gitu. Terus akhirnya terus tak tanyakan, Mas, ini pusaka ini bukan milik saya, tetapi miliknya orang. Ini tadi saya dikirimi
foto dari hunter saya gitu. Kalau sampean berminat hari ini juga, malam ini juga, hunterku tak suruh ke rumahnya gitu. Waktu itu jam 9 malam. Ya nggak apa-apa, coba disuruh ke rumahnya gitu. Itu terus ke rumahnya dan pusakanya ya masih ada. Terus deal-dealan maharnya tuh nggak bisa goyang sama sekali. Nggak bisa ditawar Nggak ya? bisa ditawar sama sekali. Akhirnya karena waktu itu saya ada penjualan alhamdulillah besar gitu loh. Akhirnya terus tak ambil pusakanya. Nah, tak ambil terus tak transfer. Nah, setelah saya transfer itu ada satu lagi orang, ibaratnya teman baiknya dia juga berminat dengan pusaka ini. Sudah langsung ditransfer sama temannya tadi. Terus dibilangi, "Duh, ini sudah diambil, sudah payu, sudah laku gitu." Loh, kok is payu dong? Iya, wis payu kuwi kayak seperti itu. Jadi kalah dhisik. Nah, pusakanya dari penuturan teman saya, ini pusakanya bukan pusaka sepuh, Mas, tapi juga bukan pusaka baru. Ini masuknya era nom-noman, jadi peralihan dari sepuh ke kamardikan gitu, kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin itu beliau bilangnya dari Kartosuro gitu, estimasi tangguh Kartosuro. Ini pokoknya pusaka ini dia tidak sepuh dan tidak baru, tapi ini adalah pertengahan atau apa ya, ibaratnya itu peralihan dari sepuh ke baru. Itu kayak gitu. Jadi nyebutnya adalah garis nom-noman, itu memang seperti itu. Nah, ini adalah pusakanya. Karena tak lihat itu dari apa ya, ukirannya Bu, kinatahnya. Ini kinatahnya ini Kamarogan. Jadi hampir ke seluruh bilahnya. Tak lihat itu memang detail banget. Dan teman saya pun juga bilang, iki kok aku duwe duit dhewe Mas Tony. Tak tuku dhewe iki barang iki. Apik garepe apik. Aku seneng. Memang benar. Dan tukang warang saya pun juga bilang, "Mas, iki umpamane di kinatah emas gitu. Apik iki. Apa enggak sampean kinatah ning dodon iki. Ning dodon iki ono apa? Kayak kinatahnya itu kayak bunga, Bu. Ini adalah singobarong. Jadi di dadanya ini ada kinatah kayak bunga. Iku emasnya di emas, dikasih emas gitu, di tinatah emas, dikasih apa? Emas. Piro iku kira-kira? Satul tok ini. Satul iki 450, Mas. Katanya gitu. Satul tok iki 450.000. Cuma di sini saja. Akhirnya enggak usah Bapak Nung. Ini pamornya pamor kelengan. Jadi ini adalah keris Singobarong, kinatah Kamarogan, dan dia pamornya pamor kelengan. Nah, ini adalah pusaka. Pasti sangat istimewa ya, sangat Insya Allah bagus ya. pusakanya istimewa. Mungkin akan ditunjukkan langsung saja ya kepada Bolo Mojopahit. Bolo Mojopahit untuk di pusakanya. Ini adalah pusaka yang kalau menurut saya adalah pusaka yang istimewa. Dari kinatahnya dia sangat detail dan juga sangat ngerawit sekali. Nah, ini untuk diwarangkannya saya kasih warongko Ladrang Solo. Ini estimasi dari kayu Telesium Nginden. Jadi syarat atau motif dari kayunya sungguh luar biasa banget. Ini bagus dan bersih dan pastinya kinclong. Nah, seperti itu. Nah, untuk di pendoknya ini pendok berbahan estimasi tembaga. Nah, ini tebal banget. Ini adalah pendok templek tatan. Ini bahannya bahan tembaga dan ini silih asih. Nah, ini untuk di sandangannya, insya Allah sandangannya sudah bagus karena untuk di pusakanya memang apa ya, kalau menurut saya ya memang untuk di pusakanya sangat layak juga. Nah, ini untuk di dadarnya ini saya kasih mendak selut merutu sewu. Nah, luar biasa banget ini. Kalau dilihat dari warongkonya cantik sekali itu Mas Tony ya. Iya, benar sekali. Terlihat apa ya, sangat mewah. Sangat mewah sekali. Dan insya Allah ini bisa dijadikan sebagai sebuah pusaka kelangenan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur Singobarong Uruping Dilah. Nah, karena di bagian ini atasnya ini dia berlekuk. Dia lekuknya lekuk Uruping Dilah atau damar murut. Nah, ini mantap ini. Dan ini dia kinatah Kamarogan dulu. Nah, dan untuk di mulutnya ini juga ngemut sesuatu. Jadi ngemut, nggak tahu ngemut apa ini. Tapi ada hiasannya itu. Nah, ini kemarin
di dadanya ini kan ada ini ya apa? Kayak mungkin semacam kayak medali atau apa kayak gitu ya? medali atau apa gitu, kayak bunga gitu. Nah, ini kemarin ditawari oleh tukang warang saya, Mas, yang ini apakah nggak dikasih ini emas gitu, biar tambah keren gitu. Nah, cuma saya sudah biarkan kayak gitu saja. Dan hubungan gonjonya pun juga ada kinatahnya ini. Iya. Ada ukir-ukirannya ya itu sampai di hubungan gonjonya. Keren ini. Ini gonjonya masuk di gonjo apa ini, kelap lintah kalau nggak salah ya. Dan untuk di ini Bu, untuk di sirah cecaknya ini ada semacam kayak tambah nih kayak gini. Ke atas itu ya? Kayak gigi ke atas itu ya? Kalau di bagian belakang ini kan namanya kanyut. Kalau di sini apakah juga namanya kanyut kalau di depan kayak gini? Ya pasti ini untuk di pusakanya, insya Allah pusaka juga istimewa. Nah, ini tinatahnya. Itu ukirannya bagus banget itu ya. Detail untuk anunya, apa ukiran ini. Iya benar sekali. Itu dulu ngukirnya gimana ya? Lah ngukir di kayu aja kan juga sulit, apalagi ini di apa ya, di logam. Iya tapi buktinya bisa. Gitu. Untuk warna apa ya, warna hitam dari bahannya pun bagus itu, hitam legam. Ireng meles. Bahasanya ireng meles. Aku suka ini dari apa ya, postur singanya. Dia kan nampak gagah gitu ya. Dengkek tapi ini gagah gitu loh. Aku senengnya di situ. Dan dia untuk di badan dari singanya ini juga ada kinatahnya gitu loh. Berkinatah. Makanya kenapa aku seneng dengan pusaka ini. Tak sandanginya pun juga tak sandangi yang bagus ya. Untuk diwarangka aslinya tidak saya pakai. Nah, ini setelah diwarangi jadinya tambah bersih. Kemarin tuh apa ya, kotor gitu. Jadi memang perlu untuk diwarangi. Singo barong uruping dilah. Ini kalau ada yang bertanya apakah dimaharkan Mas Tony, ya ini dimaharkan. Di semua dari koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit, yang semuanya dimaharkan, rata-rata dimaharkan dulu. Nah, silakan diamati. Bagian matanya ini pun juga apa ya, jelas banget ya. Hidungnya, lubang hidungnya ini pun juga terlihat sangat jelas. Ini lubang hidungnya itu. Nah, lubang hidungnya ini. Terus dadanya ada medalinya ini. Insya Allah wapi. Aku seneng sekali dengan pusaka ini. Nah, ini adalah pusaka di episode kita kali ini, Bolo Mojopahit, Singo Barong Uruping Dilah. Nah, pamornya pamor kelengan. Nah, ini. Dan dia kinatah kamarogan, kinatahnya sampai hampir ke bagian ujung bilahnya. Oke, Bolo Mojopahit, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam kami menyampaikan uraian ini tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.